ternyata tidak mengambil Cyber, tapi malah Esmeralda dan juga ke arah Roger, Pak Pulung. Yap, karena nantinya di saat dia mungkin untuk pemikiran lainnya adalah di saat dia ingin mengamankan ke arah Cyber, nanti Cybernya mau ditaruh di mana nih? Cybernya mau ditaruh di mana? Karena untuk sekarang kita lihat aja dari sana yang udah langsung diamankan oleh pemain dari Onyx Prodigy. Coba lihat, di sana ada Ruby, di sana ada Chow. Agak sedikit sulit mungkin untuk menumbangkan dua hero ini, walaupun nantinya dia bisa aja ikut dalam teamfight dan juga untuk mencuri ataupun menculik langsung ke arah Harley-nya. Mungkin itu yang akan menjadi pertimbangan yang dimiliki oleh pemain-pemain OP Sport untuk bisa dan tidak mengambil dulu ke arah Cybernya. Bagaimana dengan Profesor? Shin oke sih. No way kalau mereka nggak ngambil Harley ternyata. Langsung di ternyata. reserve begitu saja. Dia ngambil Karakaja, Harley jungle. Bahkan kali ini menurut aku lebih worse lagi kalau Onyx Prodigy. Aku nggak tahu kenapa ya. Kalau udah ngeliat Kagura dan mainkan Pak Pulung dan juga Choji, game kedua silakan. Oke. Ini dia game kedua kita untuk hari ini ya. Dari match yang ketiga antara OP Sport versus Onyx Prodigy. Sudah terlihat langsung di area tengah. Popolen Kupa berhadapan dengan Jowhead, di mana Jowheadnya udah langsung diusir. Nggak boleh mengganggu pergerakan pemain dari OP. Kita tahu nih pasti anak-anak dari OP nih tahu kalau Jowhead ingin masuk ke dalam area pertahanan untuk bisa mengganggu farmingan yang dimiliki oleh pemain dari OP itu sendiri. Bukan seperti itu, Choji? Betul sekali, tapi kalau kita lihat dari OP sendiri sepertinya buffnya masih aman. Belum terlalu banyak yang rusuh, tapi Phazistain sudah mulai diajaktor perlahan demi perlahan sama Hayden. Sementara Servit Lens mencoba untuk ngambil purple buff yang ada. Tapi Onyx Prodigy 4 hero lock semua di Divine Judgment. Habis itu ada Unstoppable Force, ada The Wave of Dragon, dan juga Deadly Magic. Berbahaya sekali sepertinya. Cuma kalau kita lihat pindah ke bottom lane, sekarang Dede Bocang sepertinya lagi dikerumunin sama Hayden dan juga Fans. Dimana Ejector lagi disiap-siapin, bisakah dilempar atau tidak. Dan seperti dilempar itu saja, sementara Fans mencoba untuk ngecicil sedikit demi sedikit, tapi masih bisa kabur dengan... Yap, itu dia langsung masih berhasil kabur. Dengan Itu Flicker dia benar. sementara. Apalagi kita tahu sendiri 2 menit cooldownnya itu Pak Pulung yang mungkin harus bisa dimaksimalkan. Dan Tama menurut aku ini entah kenapa ya, aku punya feeling bahwa Tama harus bisa pintar-pintar untuk nge-lockdown. Entah kenapa kalau targetingnya miss sedikit aja Pak Pulung itu malah bisa jadi OP yang mengendalikan team fight-nya. Yap, sementara itu untuk Sirverla sendiri dengan Harley sejauh ini belum ada inisial yang benar-benar bisa mereka lakukan untuk bisa mendapatkan satu player dari OP, dan OP juga melakukan hal yang sama. Cuma pertarungan di area mid lagi dan lagi, pok-pok damage yang terus dihasilkan, Flicker juga udah langsung dikeluarkan, Ejector namun kali ini terlihat aja Jowhead tertinggal di bagian belakang, dan first blood pun langsung berhasil diambil oleh pemain dari OP itu sendiri. Wow, inisiasi yang bagus banget dari Phazistain. Tapi kalau kita lihat Gemini di belakang lagi mencoba untuk mencari cara agar bisa masuk ke dalam. Phazistain di lain sisi dikeluarin begitu saja sama Gemini. Dan sepertinya Turtle akan jatuh ke tangan Ozzy N1. Masih early yang bagus, tapi tiba-tiba ada tendangan yang terjadi kepada seorang Esmeralda di sana. The Whale Dragon berhasil membungkam Esmeraldanya Dede Bocang, Pak Bulu. Terkaget-kaget, terheran-heran kita tadi melihat bagaimana Esmeralda yang mendadak langsung terkena tulang rusuknya, diinjak dan disepak sejauh itu. Sementara untuk sekarang kita lihat Jowheadnya kembali lagi digigit oleh Kupa, masih ingin lebih. Popolen Kupanya belum menyerah, sementara itu udah ada pergerakan dari Chow mundur ke bagian belakang dengan satu jet kundonya. Digigit lagi, ini sakit banget damage Kupa sekarang. Ya ampun Profesor, ini damage seperti apa tadi yang barusan kita lihat itu Profesor? Ya balik lagi kali ini kalau ngomongin soal deal damage ya udah nggak kaget sih dengan damage dealer yang mengincar ke arah Romer. Tapi balik lagi gimana caranya Ercan. Ini dia pinter banget ternyata. Dia bawa Tenacity Pak Pulung. Jadi kalau seandainya darah dia di bawah 40%, which means kalau seandainya dia terkena Deadly Magic atau bahkan mungkin terkena Divine Judgment yang terburuk, itu dia masih bisa bertahan karena ada tambahan dari segi defense mekanismenya. Entah itu physical, entah itu magical, menurut aku bagus banget bagi Ercan. Dan ini kalau nggak ada pick off, lihat kan Onyx Prodigy yang malah kemakan oleh teman-teman dari OP. Karena apa? Karena mereka emang benar-benar harus menang quantity, harus menang jumlah untuk team fight-nya. Dan kalau keputusan yang diambil adalah Onyx Prodigy, aku nggak ngerti lagi early stage-nya. Kalau dimenangkan Onyx Prodigy, tadi bagus, tapi kalau OP, wow, aku nggak ngerti, ini malah jadi kebalik, turning table.
Ini kebalik banget sih oke. keadaannya, di mana sekarang untuk pemain dari OP pun langsung menekan di 2 lane sekaligus. Di atas cukup dengan Beneta seorang diri mereka berhasil untuk menghilangkan satu minion, sementara di bagian bawah ada Bocang dan juga OG N1 yang mencoba untuk menghilangkan satu shield dari outer turret yang ada di area bottom lane. Oke. Perlahan demi perlahan dari Onyx Prodigy juga harus mencari cara sedikit demi sedikit untuk mengembalikan keadaan. Kalau nggak OP bisa snowball dan itu bakal berbahaya banget untuk Onyx ya. Dan ngelihat top lane di sini Phasey Stand juga masih aman, sementara bottom gold turretnya sudah mulai terkikis sama seorang Esmeralda, tapi Gemini udah mulai melakukan inisiasi di arah top lane, cuman nggak kelihatan. Tapi masih bisa survive walaupun ada Deadly Magic yang ada. An Eye menyelamatkan diri dari seorang Phasey Stand. Tapi ini berarti Turtle balik lagi di tangan Ozzy N1. Dengan Itu dua turtle yang ada ini otomatis. Itu rugi banget sih. Dengan Ada 3 memperkaya player Onyx Prodigy tadi di atas mau melakukan inisiatif untuk bisa mendapatkan satu player ataupun nantinya outer turret yang akan mereka tumbangkan, tapi ternyata mereka tidak menghasilkan apapun. Turtle-nya berhasil diambil dan sekarang ada satu objektif lagi yang berhasil diambil oleh Onyx Prodigy. Sedikit lagi yang tersisa dari jauh head-nya. Ada flame shot juga. Terjadi kerugian di mana-mana, saham turun ataupun seluruhnya lah, semua ini menjadi kerugian semuanya untuk Onyx Prodigy dilewat satu inisiatif yang mereka lakukan tadi di area atas sana. Bener banget, numbangin Phasey Stand enggak, tapi akhirnya Turtle dan juga bottom turret sudah dirongsokkan sama tim OP. Sementara Phasey Stand dari tadi bener-bener nge-scout terus, nge-roam terus mencari celah dari OP Esport. Onyx juga lagi mulai inisiasi seperti pada Dede Bocang, tapi masih jauh banget, masih bisa kabur. Dah di top nih, Gemini nih udah mulai hati-hati nih, udah mulai dikerumunin sama tim OP. Bakalan masuk minion yang ada trap yang keluar, Popol dan Kupa udah standby di sana. Gemini masih bisa mencangkul dengan sangat baik, tapi bodoh amat, yang penting turret habis dulu baru digebukin. Diloncatin begitu saja, dan dari seorang Rogernya Ozzy N1 baru menjadi seorang guguk untuk menghabiskan Gemini dengan Ruby-nya. Ini Profesor, apa yang terjadi dengan apa ya? Onyx Prodigy ataupun dari OP ini terlihat ada satu gerakan di bagian bawah yang ini kayaknya cukup miss juga dimiliki oleh OP Esport itu sendiri, di mana mereka juga meninggalkan lane ini habis-habisan hingga terjadi push juga oleh player dari Onyx Prodigy. Loh, malah menurutku yang rugi adalah Onyx Prodigy karena mereka terlalu lama di bawah dengan squad itu 3, mereka kehilangan mid dan bahkan Hayden mungkin bakal jadi target selanjutnya pukulan itu. Karena kan begitu sesuai dengan Phasey Stand dan bahkan itu bukan trading yang bagus karena mereka mappingnya malah lebih bagus. Jantung lagi dan lagi mid lane turret ini sudah dirontokkan untuk OP Esport dan bahkan jadi kerugian bagi Onyx Prodigy, dan bahkan Onyx Prodigy ini harus lebih lebih safe lagi mainnya. Mereka nggak bisa lagi ngumpet di dalam bush walaupun mereka punya banyak banget hero yang single target, tapi balik lagi karena pick-off tidak berjalan dan bahkan tadi Dede Bocang sempat menahan di inner turretnya, jadi tidak akan ada korban jiwa tambahan bagi Onyx Prodigy, dan bahkan pertukaran trade dari turretnya 3 berbanding 1 ini rugi 2 dengan perbandingan di menit yang ke-7. Bisa aku bilang bahwa OP sedang leading game ini walaupun early stage ini bakal jadi kebalik harusnya. Ini bagaimana permainan dari OP juga sangat-sangat baik untuk bisa mempertahankan, tapi kita lihat aja barusan Lycan Pons yang udah dihasilkan, ada satu Alexa Final Ball, sedikit lagi sakit banget berusaha untuk langsung di cover oleh pemain dari Onyx Prodigy itu sendiri, itu Silver Lance. Namun dengan ada Deadly Magic yang dikeluarkan ataupun malah dia langsung kena garuk dari Lycan Pons, itu adalah salah satu hal yang sangat menyakitkan. Namun di tempat yang berbeda udah ada tarik standar langsung dikeluarkan juga oleh Esmeralda. Ruby-nya berjuang seorang diri untuk bisa mempertahankan satu inner turret yang ada di area mid. I'm open dikeluarkan, udah ada Dornan Wolf King, namun tarian dari Esmeralda pun terus mengganggu. Sementara untuk OG N1 memberikan dengan open fire-nya, Lycan Pons lagi langsung berubah menjadi Wolf untuk bisa memberikan garukan-garukan terhadap satu monster jungle ataupun siapapun yang ada di depannya. Waduh. Statistiknya dari OZN1 sih udah enak banget ya, dengan 5 kill, 0 death dan juga 0 assist, yang dimana snowballnya udah pasti kenceng banget. Tapi di lain sisi, Servitlines juga masih belum tumbang sama sekali. Tapi walaupun dari Servitlines belum tumbang, sepertinya juga agak susah untuk Servitlines menggerakkan badannya, mengingat banyak banget hero seperti ini. Lihat aja, Phasey Stand tiba-tiba mengeluarkan Final Blow, Hayden di sana untuk melempar, tapi ternyata Gemini yang dilempar. Sementara Ercan di belakang menggunakan kupanya, mencoba untuk menggigit siapapun yang bisa digigit. Trap juga dikeluarin, digigit
lagi seorang Hayden, tapi masih belum ada inisiasi yang terlalu besar dari Onyx. Onyx tidak mau menyambut team fight dari OP Esports. Oh, wow, ini bakal bahaya juga malah menurut aku bagi Onyx karena barusan aku melihat Gemini dan Sirvit Lens mereka mengamankan outpotion. Yang mana ini merupakan item anti lemparan ejector Jawhead yang artinya mereka tidak mau kalau seandainya dilempar oleh Jawhead. Agak sedikit meresahkan menurutku karena bisa saja sewaktu-waktu menurut aku Hayden ini malah menyelamatkan Sirvit Lens atau bahkan Gemini kalau seandainya dia dalam ancaman. Tapi untuk sekarang mungkin karena mereka nggak mau menjadi targeting kalau seandainya dilempar ke arah belakang, seandainya ada target, jadi lebih baik untuk Hayden mengincar ke arah musuhnya saja, prioritas ke arah Ercan mungkin salah satunya. Dan udah mulai kelihatan kali ini Sirvit Lens dia tidak mau mengincar ke arah Ercan lagi karena dia pakai Tenacity. Dia udah berkali-kali melontarkan Deadly Magic ke arah seorang Ercan tapi tidak membuahkan hasil 40. Yap, itu dia Lordnya udah mulai langsung dicolek aja, udah ada terjadi tabrakan satuan sebuah pos tadi langsung dilakukan oleh Jawhead, sementara Jawheadnya masih tertinggal dan dia pergi ke arah yang berbeda. Jawheadnya berhasil diamankan, tapi di tempat yang berbeda juga udah Popeng harus melihat posisi lagi yang tersisa. Lordnya berhasil langsung diamankan oleh pemain dari OP Esports itu sendiri, sementara Kagura pun menjadi korban. Shutdown pun dilakukan terhadap Rogernya. Double kill berhasil didapatkan oleh Pazisten. Terjadi pertukaran player, terjadi pertukaran satu pick off ataupun beberapa pick off yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Onyx Prodigy ataupun OP Esports itu sendiri beserta dengan Lord yang udah berhasil diambil oleh OP Esports. Itemnya pun keluar. Waduh, gila sih. Tapi kali ini melihat tadi ya Coji ya, ada banyak banget pertukaran point kill 3 untuk 3. Bisa dibilang studi banding yang cukup menarik dari kedua belah pihak karena aku bisa sempat lihat bagaimana sebenarnya Ozzy N1 udah mengincar ke arah teamfight terlebih dahulu. Tapi keduanya, Sirvit Lens, Ozzy N1 dia udah pas banget loh, barengan banget untuk retribution. Tapi ternyata retrinya retri warkop. Thanks to Dede Bocang untuk menyelamatkan hari dari teman-teman tim OP Esports kali ini. Koji, silakan dari item sessionnya tadi udah kita lihat dari Feather of Heaven, yang mana ini membuat Sirvit Lens mainin attack speed. Tapi di sisi lain, Pazisten tidak terhentikan, beda 2 level di Koji. Ini yang bakal berbahaya dari gold laner. Nah itu dia, kalau dilihat dari Pazisten melawan Faz berbeda 2 level. Tapi kita pindah dulu ke mid dimana masih ada kerusuhan karena minion sudah mulai masuk ke inner turret yang dimiliki sama Onyx. Hayden masih mencari posisi siapa yang bisa dilempar, siapa yang bisa didorong, siapa yang bisa ditabrak begitu saja. Tapi Pazisten dan juga Sirvit Lens sepertinya lagi dua wombo combo dimana Gemini juga baru ketemu Dede Bocah. Nih di bagian tengah juga nih ya untuk profnya ya. Ini enak Pak, masih bisa lah dilihat tuh, coba dijagain aja oleh Kaguranya dengan ada ya satu payung mungkin nanti itu bisa dilemparkan. Ya setidaknya kayak ada perimeter otomatis yang bisa dibuat oleh pemain dari OP itu sendiri yang membuat anak-anak Onyx agak sedikit ngeri untuk melakukan sebuah inisiat maju ke bagian depan gitu loh. Ya, entah kenapa melihat Kagura yang kayak gini udah tinggal clearing minion aja tugasnya. Entah dia freeze lane atau dia bakal clear. Menurut aku yang penting samping-sampingnya sih. Sampingnya kedorong aja. Mau midnya di freeze, mau midnya diamankan. Asalkan sampingnya atas bawahnya OP bakal kedorong. Menurut aku Onyx yang bakal kocar-kacir sih. Karena menurut aku Onyx ini tipikal hero-nya ya. Kalau misalkan satu ultimate keluar, ultimate lain harus keluar. Jadi bener-bener harus di follow up dengan cepat dan tidak boleh misstep sama sekali. Itu dia, udah ada sebuah gigitan tadi yang langsung dikeluarkan oleh Kupa mengusir mundur player Onyx. Mereka tidak boleh mendekat ke area dari purple buff itu sendiri. Esmeralda di atas seorang diri. Wave minion coba lihat rame banget tuh di atas. Sampai dengan ada 1, 2, 3, 4 player berkumpul untuk bisa mendapatkan pergerakan dari Esmeralda. Bujang langsung ditabrak begitu aja dengan Unstoppable Force. Tapi ternyata untuk kali ini satu ultimate yang udah dikeluarkan oleh Jawhead pun masih sia-sia tanpa adanya inisiatif tambahan yang bisa dilakukan oleh player lain. Shadow Twin Blade pun menjadi milik Tama. Oke, inner mid lane turret yang dimiliki sama Onyx sudah mulai terkikis dan sudah hancur. Ini meninggalkan Onyx dengan hanya inhibitor turret saja, yang dimana kalau misalkan inhibitor turretnya hancur, wah ini nggak bisa asal main roaming aja sih, harus lagi dilihat dari minionnya. Karena kalau inhibitor turret Onyx hancur, otomatis enhance minion dari OP akan keluar, yang dimana bakalan lebih kuat daripada minion standar yang dimiliki sama Onyx. Ercan di lain sisi mencoba untuk membuka vision dengan trapnya perlahan demi perlahan. Ozzy N1 dan juga Kyle di belakang masih menunggu inisiasi yang ada. Ercan masih bisa flicker ke depan untuk menghindari dirinya dari ejector. Sementara Pazisten dari tadi kayaknya males banget kumpul sama teman-teman karena kenapa split mulu di bottom lane. Bener-bener ngedorong minion yang ada di bottom lane dan sesekali baru pindah ke mid lane turret Pak Fulung. Jadi kayak 4-1 formasi yang dipakai oleh OP untuk sekarang ya Prof ya.
Ada Ya, satu formasi playernya 4-1 ini langsung adalah formasi untuk menekan nih Pak Pulung. Jadi satunya bakal Yap. split push dan dia memirroring formasi dari Lord yang ada di mana. Lordnya di atas, Fasisten di bawah karena dia yang bisa split push. Sementara emang harus 3-2 dari Onyx-nya. Karena apa? Karena menurutku mereka harus menculik si Fasistennya. Tapi yang menculik harusnya menurut aku adalah Fans dan juga Circuit Lens. Jadi Circuit Lens harus ke bawah, tapi artinya kalau dia ke bawah, dia bakal kebuang waktunya untuk mendapatkan Lord kali ini. Dan sepertinya Onyx bakal mengkontes dengan 4-1 lagi. Dan aku nggak tahu apa yang bakal terjadi kalau misalnya 4-1 sekarang. Karena tamahnya tiba-tiba udah sekarat dan entah kenapa teamfight kan menurut aku bakal dipegang sama OP kan ya Pak Pulung. Ya ini Opi kayaknya jauh lebih unggulin dari segi tim fight ya sejauh ini dengan adanya pancingan-pancingan yang udah mereka keluarkan juga. Cuman untuk Ruby-nya kita juga harus berhati-hati ataupun pemain Opi juga harus berhati-hati di mana mereka bisa aja langsung ditarik habis-habisan sementara Double Force aja langsung dikeluarkan begitu aja. Berarti ada informasi yang udah mereka dapatkan kalau tidak ada satu ultimate namun injektornya masih tetap akan bisa mengganggu. Gemini tertinggal di bagian belakang. Lordnya berhasil di reset berarti masih ada waktu lagi untuk pemain Onyx untuk bisa mempertahankan di area ini. Sementara itu Esmeralda pun udah hadir kembali, ada trap yang udah ditaruh. Sedikit lagi HP tersisa dari Lordnya. Siapa yang akan mendapatkan karena sekarang pertarungan dia Lordnya pun berhasil langsung diamankan. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik yang dilakukan oleh Rebis sementara Joen yang mau kabur ke bagian mana. Berhasil langsung diamankan juga. Cuma untuk OP sekarang mereka bisa aja melakukan push bersama-sama ataupun menghilangkan Lordnya. Baru mereka bisa melakukan push terhadap pesta yang dimiliki oleh pemain Onyx Prodigy. Tapi setidaknya hal yang dilakukan oleh Ruby yang digunakan oleh Gemini ini adalah perwujudan yang sangat dibutuhkan oleh player-player mereka. Setuju banget dan kalau ngelihat sekarang walaupun Lordnya tertahan seenggaknya ini sudah memberikan Onyx sedikit space ya untuk bisa bergerak lebih leluasa lagi mengingat minion yang dilakukan sama Onyx juga sudah mulai tumbuh besar dan kemungkinan mungkin bakal ada satu turret yang bakal hancur atau mungkin tidak tergantung dari rotasinya Onyx sendiri. Sementara Ercan harus kebuka perlahan-lahan, ada Divine Judgment langsung ditambah lagi dengan ejector dan harus tumbang di tangan Servitlance. Dan Fascistain menghilangkan dulu minion yang dimiliki sama Onyx. Esmeralda dari Dede Bocang pindah ke atas dan untuk item ya Profesor KB. Ini dia item di menit ke-16. Aku melihat Radiant Armor yang dimainkan sama Dede Bocang ini udah cukup banget dan dia bikin tough boots. Dia bakal respect banget sama damage magical dari Circuit Lens karena Circuit Lens dan Tama merupakan salah dua yang menurut aku dari Onyx Prodigy yang sangat amat bisa mendeal damage dengan sangat tinggi bahkan kalau misalkan aku bilang dengan Shadow Twin Blade ya tentu bakal jadi eksekutor yang bagus dari Tama, tapi kalau dari Kyle-nya sendiri dia udah bisa nge-burst down siapapun dan dia akan menuju ke Winter karena lagi lose condition. Lord yang tadi, Lord yang kedua ketika tercuri otomatis bakal jadi winning condition bagi teman-teman dari Onyx Prodigy dan itu Ercan tadi tumbang walaupun dia udah punya Radiant Armor, Thunderbolt atau bahkan dari Dominance Ice dan dia baru mau jadi Immortal sekarang. Dia benar-benar harus punya Immortal secepat mungkin. Kenapa? Karena combo seperti tadi itu sekarang dari Onyx Prodigy cuma bisa ke arah Ercan. Rata-rata teman-teman dari OP Esports sisanya itu pasti bakal punya escape mechanism terutama dari Dede Bocang karena dia bakal punya Winter Truncheon dan dia bisa flick out. Jadi bakal mudah banget untuk ngebalikin keadaan atau bahkan mengoutplay gerakan pick off dari Onyx Prodigy kali ini Choji. Oke. Ngerti. Tapi kalau dilihat dari OP juga sudah mulai lebih berhati-hati ketimbang dengan gameplaynya di early sampai mid game ya. Lebih ke arah team fight, lebih nempel lagi teman-teman dari OP Esports. Sementara Jauhead lagi standby mencoba untuk cari target siapa yang bisa dilempar. Fans di belakang juga sepertinya masih menutup matanya kepada seorang Fascistain saja dan Servitlance harus mencoba untuk mencari celah kepada OP Esports. Yap, pasif lagi permainan dari kedua tim ini. Mereka hanya melihat-lihat aja dari kejauhan, saling menyayangi namun belum bisa saling memiliki. Sementara itu Bocang di bagian tengah juga masih memberikan tariannya. Ada satu Divine Blade udah mulai diambil oleh Tama juga. Tadi ada Shadow Twin Blade, berarti satu Divine Judgment-nya ini udah siap untuk langsung mengantarkan kita menuju ke alam yang berbeda. Tapi dari fans mereka, dia pun harus mundur terlebih dahulu dengan Jet Kundo yang dimiliki karena belum mau melakukan initiate. Rekan-rekannya masih cukup jauh juga. Hayden, diliatin aja sama Kyle. Hayden, apakah engkau tidak mau bersamaku? Mungkin kayak begitu kali ya kalau ada voice over. Dilihat-liatin dong. Saling lihat-liatin aja. Coba untuk sekarang. Sungguh pasif permainan antara kedua tim ini. Oke. Tapi kalau menurut Profesor KB sendiri, momen apa sih yang bakal ngubah jalur permainan antara OP Esports dan juga Onyx Prodigy ini, Pak Profesor?
Kalau aku bilang kalau ejector dari Hayden connect ke arah OZN1 mungkin bakal langsung membubarkan semuanya. Lockdownnya sih harus targeting sih. Let's say gini, Hayden ngincar ke arah OZN1 di follow up sama Surveillance. Tama nge-lockdown ke Kyle itu udah berarti 2 kill secure dan itu 5 lawan 3. Onyx exactly dia bakal menang dari angka, dia bakal menang dari segi source skill juga yang ada, dari SDM dan segala macamnya dia ada. Cuma untuk menjadikan hal tersebut menjadi nyata ya balik lagi Onyx Prodigy harus benar-benar memanfaatkan source skillnya. Ejector Deadly Magic artinya harus ke OZN1. Sementara Tama itu harus go ke Kyle. Tapi Ercan apakah dia akan membiarkan hal tersebut terjadi? Tentunya tidak. Karena lihat barusan Kupa diambil yang artinya source skill dari Gemini ini benar-benar harus diperhatikan juga. Cooldownnya emang cepet tapi nggak boleh diremehkan. Jangan sampai malah ketarik lagi kayak tadi dan ternyata I'm offended-nya untuk mendapatkan Lord yang ketiga kali ini Pak Pulung. Iya, ini dia Lord yang ketiga, Lord menit ke-19 yang pastinya ini udah full atribut banget loh. Ini udah ini untuk Lord ini udah otot kawat tulang besi nih antara OP atau Onyx Prodigy yang berhasil kedapetin Lord tersebut. Coba lihat aja udah ada tarian-tarian 2 Lord pertama ini didapatkan langsung sementara pertempuran sepertinya udah mulai pecah. Rubinya pun mulai digigit-gigitin berhasil pukul mundur ke sana sementara di Jasper tadi berhasil untuk menarik 1 orang. Immortalnya pecah, Bocangnya berhasil mundur ke arah yang berbeda. Jauheadnya pun ingin mundur, ingin pulang, ingin pergi. Rubinya berhasil didapatkan langsung oleh Benedetta. Mereka kekurangan 1 pemain sementara cowoknya tertinggal oleh Vans. Dia mendadak nongol di tengah-tengah kerumunan player yang dimiliki oleh OP. Ini itu sendiri. Sementara Tama berhasil untuk mundur ke bagian belakang. Udah ada yang pocket berhasil dikeluarkan atau Force pun untuk kali ini berhasil ditabrak. Namun dirinya udah berhasil dilumpuhkan terlebih dahulu walaupun tadi immortalnya masih ada. Tetap pemain dari Onyx, mereka kehilangan 2 pemain, Lordnya pun free banget ke arah OP. Wow. Entah kenapa targeting yang tadi aku bilang ini ya, fun saja. Gemini. Iya loh. Bener banget. Kuat dari Onyx harus tumbang. Yes, itu dia yang tadi Choji sempat mention juga aku cukup setuju karena apa? Karena balik lagi Chow-nya ternyata datang di timing yang menurut aku sangat buruk karena dia punya win transition daripada Dede Bocang dan siapa yang expect ketika ternyata Immortal pecah masih ada Winter gitu loh. Itu dia masalahnya, perempuan juga kaget tadi kenapa ada cewek di bagian belakang, tapi sekarang pertempurannya sakit banget itu Yina Overton ya. Bestaret pun terbuka, udah payung lagi lempar ada Kaja pun menjadi korban selanjutnya. Begitu mengerikan damage yang diberikan oleh Kakura. Sedikit lagi HP tersisa dari player yang dimiliki oleh Onyx Prodigy sementara ceweknya mundur ke bagian belakang, Lordnya pun mulai masuk ke dalam. 2 hero masih bisa bertahan, masih bisa mempertahankan. Ceweknya pun mulai hadir, 1 player lagi berhasil ditumbangkan dan ceweknya pun udah gak kuat lagi harus meregang nyawa. Bestaretnya terbuka, kemenangan 2-0 untuk OP Sport. Wow, itu seperti gue bilang tadi ya, Kagura kalau udah di late game 3 bar HP hilang dengan 1 payung. 1 payung itu umbrella-nya Rihanna mungkin ya, sesakit itu tadi seorang Kagura. Gimana menurut Profesor kami sendiri di game kali ini? OP nih bos, ngantuk nih.